Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kredit, yang mana beranggotakan yaitu pertama Radikal Beina, kedua Ahad Febri Adha Siregar, ketiga Alia Fauziah, dan yang keempat Rizami Arsi Ramadhani. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Alia Fauziah. Kepada Alia Fauziah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian pertama yang kedua, yaitu pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin cred yang artinya kepercayaan, kebenaran, atau cred yang berarti saya percaya. Definisi kredit adalah pemberian penggunaan suatu atau barang kepada orang lain di waktu tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan, dengan pemberian jasa atau bunga atau tanpa bunga. Menurut Rowling G. Thomas, kredit adalah suatu kepercayaan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa mendatang. Undang-Undang Perbankan RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat kredit. Yang pertama, fungsi meningkatkan daya guna uang dan barang. Pemberian kredit menjadi uang semakin berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit, sekaligus dapat berguna bagi debitur untuk mengelola suatu barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat. Yang kedua itu meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya hingga ke daerah yang kekurangan uang. Yang ketiga yaitu meningkatkan peredaran barang. Barang dari satu daerah ke daerah lain dapat beredar sehingga jumlah dari satu wilayah ke wilayah lain bertambah. Yang keempat sebagai alat stabilitas ekonomi. Kredit yang diberikan dapat menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kelima, meningkatkan gairah dunia usaha. Penerimaan kredit dapat meningkatkan gairah dunia usaha karena ada tambahan modal yang banyak. Yang keenam, itu meningkatkan tambahan modal pendapatan. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan internasional. Yang selanjutnya itu manfaat kredit. Yang pertama, manfaat kredit bagi debitur diantaranya yaitu untuk meningkatkan usaha dengan pengadaan sejumlah sektor produksi. Yang kedua, kredit bank relatif mudah didapatkan apabila usaha debitur diterima untuk dilayani. Yang ketiga, untuk memudahkan calon debitur memilih bank sesuai dengan usahanya. Dalam rahasia keuangan, debitur terlindungi dan aman. Berbagai jenis kredit bisa disesuaikan dengan calon debitur. Yang kedua itu manfaat kredit bagi pemerintah diantaranya yaitu yang pertama sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum, yang kedua sebagai pengendali kegiatan moneter, yang ketiga untuk menciptakan lapangan usaha, yang keempat dapat meningkatkan pendapatan negara, yang kelima untuk menciptakan dan meluas pasar. Yang ketiga yaitu manfaat kredit bagi bank diantaranya yaitu yang pertama untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank. Yang kedua, untuk membantu pemasaran produk atau jasa perbankan yang lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan pendapatan bunga dari debitur. Yang keempat, dapat rentabilitas bank membaik dan perolehan laba meningkat. Yang kelima, untuk merebut mangsa pasar dalam industri perbankan. Yang keempat, itu manfaat kredit bagi masyarakat diantaranya yaitu yang pertama, dapat mendorong pertumbuhan dan peluasan perekonomian. Yang kedua, dapat membantu mengurangi dalam tingkat pengangguran. Yang ketiga, dapat memberi rasa aman pada masyarakat untuk menyimpan uang di bank.
Yang keempat, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu unsur-unsur kredit. Pertama, kepercayaan. Kepercayaan dalam melakukan kredit sangatlah dibutuhkan guna mengecek kemampuan peminjam dalam melunasi pinjaman selama jangka waktu yang telah ditentukan, baik dari dalam maupun luar. Keyakinan dibutuhkan kreditor bahwa pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kedua, kesepakatan. Kreditor dan debitur akan membuat kesepakatan dan menandatangani perjanjian hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan berada dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit diluncurkan. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu yang sudah disepakati bersama tentang pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur. Yang keempat, risiko. Agar terhindar dari risiko buruk dalam perjanjian kredit yang telah dilakukan untuk katakan bangunan atau jaminan yang dibebankan pada pihak nasabah debitur atau peminjam. Dan yang terakhir, prestasi. Prestasi merupakan objek berupa bunga atau imbalan yang sudah disepakati bank dan nasabah debitur. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rijami RC Ramadhani. Kepada Rijami, Baiklah, dipersilakan. saya akan melanjutkan yang bagian D, yaitu tujuan kredit. Yang pertama, dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga yang bank terima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Membantu usaha nasabah, kredit bertujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dan untuk investasi dana untuk modal kerja atau konsumsi. Membantu pemerintah, prinsipnya semakin banyak kredit yang bank salurkan menandakan adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Yang kedua, tujuan kredit keuangan antara lain, yang pertama, untuk memperoleh pendapatan bank dari hasil bunga kredit yang diterima. Yang kedua, untuk memproduktifkan dan memanfaatkan dana yang ada. Yang ketiga, menjalankan kegiatan operasional bank. Yang keempat, sebagai penambah modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mempercepat lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Yang selanjutnya bagian E, yaitu prinsip-prinsip kredit. Yang pertama, prinsip MC, karakter atau kepribadian atau watak, suatu sifat atau watak pribadi dari debitur untuk memperoleh kredit sebagai kejujuran, sikap motivasi usaha, dan lain sebagainya. Yang kedua, capacity atau kemampuan, suatu kemampuan modal yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban tepat waktu, khususnya dalam likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan soliditasnya. Yang selanjutnya, kapital atau modal, suatu kemampuan debitur dalam melakukan kegiatan usaha atau menggunakan kredit mengembalikannya. Selanjutnya, kolateral atau jaminan, suatu jaminan yang harus disediakan dalam pertanggungjawaban apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Selanjutnya, of economic atau kondisi ekonomik, suatu keadaan ekonomi negara secara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama yang berhubungan dengan kredit perbankan. Yang terakhir yaitu constraint atau batasan hambatan, suatu penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang untuk usaha di suatu tempat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizami Arsi Ramadhani. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Radika Albaina. Kepada Radika, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi. Yang kedua, prinsip 4P. Personality. Suatu penilaian bank mengenai kepribadian peminjam, misalnya riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, istri atau anak, dan lain sebagainya. Dua, purpose. Bank menilai peminjam mencari dana mengenai apa tujuan atau keperluan dalam penggunaan kredit. Dan apakah tujuan dari penggunaan kredit tersebut sesuai dengan line of business kredit yang bersangkutan. 3, payment. Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam mengenai pengembalian pinjaman yang didapatkan dari prospek kelancaran penjualan. Dan
pendapatan yang sehingga diperkirakan kemampuan dalam pengembalian pinjaman dapat ditinjau waktu jumlahnya. 4. Prospek harapan. Harapan usaha di masa yang akan datang dari calon debitur untuk melihat kemungkinan perlunasan kredit. F. Macam-macam kredit. Macam-macam jenis kredit dikelompokkan menjadi 1. Jenis kredit berdasarkan kelembagaan kredit perbankan. Kredit perbankan adalah jenis kredit yang diberikan untuk masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk suatu kegiatan usaha atau konsumsi. A. Kredit likuiditas. Pengertian kredit likuiditas adalah jenis kredit yang diberikan kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia oleh bank sentral yang berfungsi sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya. B. Kredit langsung. Pengertian kredit langsung adalah jenis kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah kredit program oleh Bank Indonesia. C. Kredit pinjaman antar bank. Pengertian kredit pinjaman antar bank adalah jenis kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana pada bank yang kekurangan dana. 2. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah jenis kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuk kredit jangka pendek berupa kredit di rekening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembelian, serta kredit modal kerja. A. Kredit jangka menengah medium terloan. Kredit jangka menengah adalah jenis kredit yang jangka waktu antara 1 tahun hingga 3 tahun. B. Kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah jenis kredit yang memiliki waktu lebih dari 3 tahun, umumnya berupa kredit investasi dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, perluasan, dan pendirian proyek baru. 3. Jenis kredit berdasarkan tujuan atau penggunaannya. Kredit konsumtif. Kredit konsumtif adalah jenis kredit yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri dan keluarga, misalnya kredit mobil dan rumah. A. Kredit modal kerja atau kredit perdagangan. Kredit modal kerja adalah jenis kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. B. Kredit investasi. Kredit investasi adalah jenis kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tapi baru menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. 4. Jenis kredit berdasarkan aktivitas perputaran usaha. Kredit kecil. Kredit kecil adalah jenis kredit yang diberikan pada pengusaha kecil, misalnya pada kredit usaha kecil. A. Kredit menengah. Kredit menengah adalah jenis kredit yang diberikan pada pengusaha dengan aset yang sudah melebihi dari pengusaha kecil. B. Kredit besar. Kredit besar adalah jenis kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. 5. Jenis kredit berdasarkan jaminannya. Kredit tanpa jaminan. Kredit jaminan adalah jenis kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya bangunan atau jaminan berupa fisik sebagai jaminan tambahan. 6. Jenis kredit berdasarkan macamnya. Kredit aksep. Kredit aksep adalah jenis kredit untuk bank berupa pinjaman uang, misalnya plafon kredit atau BMPK-nya. A. Kredit penjual. Kredit penjual adalah jenis kredit untuk penjual dan pembeli, yang artinya barang yang telah diterima pembayaran kemudian, misalnya pada urusan LNC. B. Kredit pembeli. 7. Jenis kredit berdasarkan sektor perekonomiannya. Kredit pertanian. A. Kredit pertambangan adalah jenis kredit untuk berbagai jenis pertambangan. B. Kredit ekspor-impor. Kredit ekspor-impor adalah jenis kredit untuk eksportif dan importif berbagai macam barang. C. Kredit koperasi. Kredit koperasi adalah jenis kredit untuk berbagai jenis koperasi. D. Kredit profesi. Kredit profesi adalah jenis kredit untuk berbagai profesi seperti pada dokter dan guru. E. Kredit perindustrian. Kredit perindustrian adalah jenis kredit untuk berbagai industri kecil, menengah, dan besar. 8. Jenis kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan. Kredit rekening koran. Kredit rekening koran adalah jenis kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya yang sesuai kebutuhan dengan penarikan penggunaan cek, biljet, giro, atau pemindahan bukuan. Pelunasan dengan melakukan setoran tersebut, yaitu kredit berjangka, adalah jenis kredit
yang penarikan sekaligus sebesar dengan adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya, seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang cartal dilakukan berangsur-angsur. B. Kredit rekening koran Aflopen. Kredit rekening koran Aflopen adalah penarikan kredit yang dilakukan dengan arti maksimum kredit bertambah sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah. C. Revolving credit. Revolving credit adalah suatu sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan 1 tahun, tapi dalam cara pemakaiannya berbeda. D. Terloans adalah salah satu sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel, di mana nasabah dapat menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dengan bebas dan bank tidak mau mengenai hal itu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sabar weh, lu ya. Jadi nggak nih? Masih di record nih cok rupanya. Tadi kok ngelek Radika? Anjing, udah terakhir-terakhir. Untung masih lanjut. Andri Jami. Untung masih lanjut tadi. Iya, terakhir ngelek. Tai, capek nanti ngulang. Kan bisa disambung-sambung gitu videonya. Yo, cek sental di. Keluar Leo. Biasalah aku mengajak penuh. Sabar ya, siapa mau aku buat jadi host? Kalian jangan keluar dulu ya, aku mau nengok videonya dulu. Mana ya? Alia, aku bikin jadi host bentar ya. Gimana bikin jadi host, cok? Oh, ini make host. Lah. Weh, ngeleknya. Keluar sental lu, yo.